Selamat datang balik lagi di Darahku Biru. Hari ini kita lagi kunjungan di Aeko. Udah bersama owner dari Aeko, ada dari Mas Randi dan ada Mas Audrio. Oke, jadi di sini kita pengen bincang-bincang singkat aja. Mungkin Mas Randi sama Mas Audrio bisa cerita dulu nih apa nih udah terjadi belakangan di Aeko sendiri nih. Rionika. Oke. Ya, sebenarnya 2020 sih banyak peristiwa yang lumayan memorable ya. 2020 memorable. Ya, pertama itu udah jelas masalah Covid ya. Oke. Pandemi. Ya, semenjak pandemi itu banyak yang berubah lah, mulai dari sistem kerja, mulai dari waktu kerja, termasuk juga timing produksi. Perjalanan produksinya juga semuanya berubah total dan cukup tersendat. Terus yang kejadian terbesar di tahun ini tuh kita pindah toko ya? Pindah toko ya, pindah kantor, intinya HQ kita pindah lah, markas kita pindah. Itu terjadi di bulan Oktober kemarin gitu. Dengan timeline 1,5 bulan. 1,5 bulan aja. Memang begitu kok, dari 2011 sampai sekarang nggak berubah. Nggak berubah ya. Detik terakhir. Oke. Begitu kita. Last minute. Oke, gue pengen coba kritis lagi soal perpindahan lu nih ya. Mungkin apa sih penyebabnya Aye ini bisa pindah? Apa ada suatu masalah kah? Apa memang apa yang mengharuskan pindah nih? Kita kan berangkat dari brand yang ada di dalam komplek perumahan ya. Oke. Dulu tuh markas toko cuma dalam rumah Rio dulu kan. Kecil doang gitu kan. Kita berangkat dari situ 2011. Terus 2013 apa 2014 lupa. 14 baru pindah lagi ke komplek yang sama, cuma udah nyewa tempat sendiri. Rumah juga 2 lantai. Rumah juga masih 2 lantai. Terus 2017 kita mutusin pengen nyoba sesuatu yang agak agak fancy, lebih upgrade, agak fancy ya. Agak fancy. Jadi nggak tanggung-tanggung. Di mana ya? Tapi tetap sih kita pengennya selalu di Gading. Gading itu lah. Cuannya di sini, Bro. Nah, itu mungkin menarik untuk coba ditelusuri lagi ya. Setelah mungkin lahir 10 tahun, kurang lebih 10 tahun ini, pertanyaannya kan selalu di Gading dan di Gading. Mungkin itu jadi pertanyaan, kenapa selalu Gading? Mungkin ada suatu ceritakan di balik Gading itu sendiri? Apa ya? Jadi kita juga deketan dengan awalnya, emang kita dekat Gading. Awalnya sih itu sih. Kita ketemu juga. Gue pertama kali ketemu Randi itu di Gading. Di La Piazza. Nah, zamannya masih ada. Sekarang udah nggak ada. Permulaan itu benar di Gading semuanya. Gading tuh memorable banget lah buat Aye, buat kita juga secara pribadi. Jadi si lokasi Gading itu sendiri ada nilai tersendiri untuk si Aye. Iya, itu. Terus tapi kalau ditanya secara gimmick nih, secara gimmick ini apa? Dulu kan memang gue berangkatnya dari Darbir kan, dari Kobiru kan. Gue taunya brand-brand di Jepang tuh kan lokasinya jauh-jauh. Benar ya Pak ya? Lokasi kan jauh-jauh tuh. Ada di Osaka, ada di Okayama. Wah, jauh-jauh kan. Jarang brand yang deketan. Jarang, kecuali toko retail ya. Nah, gue tuh ala-ala kayak gitu sebetulnya. Jadi ada ngebawa dari sananya. Iya, ala-ala kayak gitu. Sekarang kan semua brand lokal kemang sentris banget. Iya kan? Termasuk Stockroom. Ya, jadi gitu, kemang sentris, selatan sentris. Sekaligus ini menguji kita nih, menguji kita sebagai brand. Brand fashion ada di utara Gading, yang notabene itu kuliner sentris. Mau nggak ya orang bela-belain datang ke Gading gitu? Alhamdulillahnya mau. Jadi ada misi untuk memecahkan stigma sendiri. Betul. Tapi kalau kita di selatan atau di Kemang belum tentu kita sampai kayak sekarang. Bertahan sampai saat ini gitu ya. Oke, menarik. Nah, mungkin gue coba gue pribadi gue pengen coba sedikit mengulas lebih jauh tentang si roots-nya si Aye Denim itu sendiri ya. Aye Denim itu kan logonya itu kan berbentuk segitiga Mas Randi ya, Mas Rio ya. Itu mungkin bisa diceritain nggak sih sebenarnya tuh apa sih meaning dari roots Aye itu sendiri segitiga itu? Mungkin ada misi apa yang kalian bawa gitu dari Aye sendiri? Kalau dari logo segitiga ya. Kita kan berangkat 3 orang sob ya. Owner ada 3 orang, gua, Rio, Mauski kan. Kalau ditanya secara meaning, artinya makna,
segitiga nih. Kita tuh kan segitiga kan segitiga sama kaki. Kan segitiga ada 2 jenis nih, sama sisi sama kaki. Kalau secara makna nih ya, makna ala-alanya nih. 3 segitiga kan, 3 titik atas sama 2 kaki di bawah. Meaningnya siapapun yang nanti ada di puncak, 2 kaki bawah ini harus selalu menopang yang ada di puncak itu. Itu meaning ala-alanya gitu. Dalam gitu. Ya, dalam. Cukup dalam ya. Itu segitiga. Oke. Siapapun yang di atas, 2 kakinya harus bisa menopang. Iya, siapapun nanti bergantian yang ada di atas. Artinya tapi nggak cuma dalam hal pekerjaan doang. Iya. Oke. Dalam semua aspek hidup. Bisa diaplikasikan ke yang luas gitu Mas ya. Misalnya gue lagi butuh Randy dan Oski ya. Mereka ada Randy lagi butuh gue dan Oski, ya gue ada juga. Jadi itu ibarat tuh siapapun yang ada di atas tuh selalu berputar. Kan tiap tahun kan nggak tahu nih apa yang terjadi dalam kehidupan gue, kehidupan Rio, kehidupan Oski kan. Misal tahun ini gue lagi dalam 1 tahun ini gue nggak perform sama sekali di kantor gitu kan. Atau gue banyak masalah ini itu. Otomatis gue akan di bawah, ya kan? Siapa yang nanti jadi pegang kendalinya di atas itu? Tapi dua-dua yang di bawah ini tetap jadi kaki yang menopang yang di atas. Backup gitu. Ya, backup. Oke. Nice. Mungkin gue pengen coba membawa Aye ke histori jauh belakangnya. Mungkin Aye kan bisa dibilang Mas Randy, Mas Rio adalah salah satu brand yang lahir dari forum Darahku Biru itu sendiri ya. Betul. Mungkin bisa diceritain keterkaitan Aye dan Darahku Biru itu segimana terikatnya sih, dan peran Darahku Biru dalam Aye itu seperti apa mungkin? Gini banget bro. Mungkin bisa ceritain. Jadi itu sebenarnya gue pribadi nih sebenarnya. Gue tuh memang berangkat dari komunitas kan. Sebelum Darahku Biru kita bicara Denim Heads dulu Kaskus, ya kan? Karena kan akar semua itu kan dari situ. Jadi Denim Head yang sekarang dikenal di masyarakat lah ibaratnya ya, itu rata-rata pasti berangkatnya dari Denim Heads dulu. Baru 2010 Pak ya, baru muncul Darahku Biru kan, Darahku Biru. Nah, kita juga muncul 2011 apa ya, rilis 2011, langsung bikin thread di Darbiru. Karena memang gue pribadi ngerasa apa yang kita lakuin ini nggak bisa jalan dengan sendirinya gitu, ya kan? Apalagi waktu itu kita ngeluarin satu produk yang sebetulnya itu bukan suatu produk yang umum, ya kan? Itu raw denim kan, raw denim. Otomatis kan ini butuh edukasi yang lebih, edukasi yang lebih dan panjang, ya kan? Nah, satu-satunya waktu itu platform yang sangat bisa mengedukasi dan menyediakan info-info tentang itu, raw denim, Darahku Biru. Nah, ditambah lagi sering gathering, ya, gue juga belajar banyak soal raw denim tuh dari situ. Ketemu teman-teman komunitas yang sebagian juga jadi owner brand sekarang, termasuk gue sendiri. Terus lagi ternyata mereka luar biasa progresnya dari tahun ke tahun kan. Dari Darahku Biru terus muncul Wall of Fates, ya kan? Ternyata mereka bikin wadah lagi. Berarti mereka memang sepeduli itu kan sama kelangsungan raw denim culture ini, ya kan? Wall of Fates tahun pertama itu 2009. Nah itu gua waktu itu masih sebagai pengunjung. Visitor ya? Visitor. Nah, gue belum kenal siapapun. Akhirnya lama-kelamaan gue jadi pengunjung. Ayah sendiri baru join Wall of Fates itu 2012. 2012. Akhirnya sampai sekarang ya terus jadi regular tenant di Wall of Fates dan disupport dengan Darahku Biru. Gitu. Darahku Biru means a lot to us. Means a lot to us ya. Means a lot. Oke. Jadi bisa dibilang benar-benar koneksi antara Darahku Biru itu sendiri sama brand Aye itu benar-benar dekat dan erat gitu Mas ya. Iya, gue merasanya begitu. Dan karena memang Mas Randy pun berangkat dari forum itu sendiri juga. Betul, gue berangkat dari situ. Dari kacamata brand Aye ini sendiri, Mas Randy dan Mas Rio, kalian melihat si ekosistem denim ini, denim culture, community, ekosistem itu gimana sih saat ini dari kacamata kalian berdua? Saat ini? Ya, saat ini. Saat ini berarti 3 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang? Iya, kurang lebih ya. Secara general aja. Ekosistemnya itu sendiri, menurut gue pribadi, nggak seseru
tahun-tahun ke belakang gitu. Karena memang di satu hal pasti kan ada masa-masa interest tingkat-tingginya, ada peralihan. Nah, itu yang gue pribadi ngerasain sekarang. Ibaratnya kan kita ini kan ibaratnya brand-brand yang lahir di periode-periode awal. First wave di raw denim culture di Indonesia. Nah, sekarang itu yang survive itu bisa dihitung. Dan itu bisa diingat banget lah sama denim head. Mulai berasanya itu mungkin setelah 2017 mungkin ya, baru 2017, karena mungkin udah berkurangnya aktivitas kumpul-kumpul, gathering, karena dalam satu komunitas gathering itu is a key. Saya bilang kuncinya. Iya, kuncinya itu dalam satu komunitas apapun. Dari situlah koneksi terus terjadi gitu, percikan itu terus ada gitu antara komunitas, antara member-member komunitas itu. Tapi dalam 1 tahun itu auranya itu berasa banget ya pasti di WOF. Itu memang kayak finish di akhir tahunnya itu. Puncaknya itu ya itu. Puncak itu. Jadi misalnya kayak mengobati apa ya? Mengobati kangen, mengobati rasa yang pengen kumpul-kumpul ke teman-teman, ketemu denim head dari berbagai kota, bisa bilang ya, seluruh Indonesia ya. Kan banyak yang bela-belain datang ke WOF kan. Iya. Itu terobati di WOF itu semua. Terobati di WOF. Jadi itu kayak penantian dari awal tahun. Itu meeting point-nya lah. Ending point-nya tuh di WOF itu ya. Nggak ada gathering. Akhirnya meledak di WOF gitu. Makanya WOF kan selalu sukses tiap tahun. Iya, sangat meriah gitu. Para ajang yang nanti untuk para denimers ya. Nah, berbicara mengenai WOF nih, mungkin dari Mas Randi sendiri dan Mas Rio terhadap situasi sekarang yang mana memang tidak memungkinkan untuk ada WOF ini, gimana tanggapannya? Yang kejadian ini semuanya baru buat kita, Sob ya. Ini tahun yang unpredictable. Kita percaya juga semua beradaptasi. Beradaptasi lah untuk melewati ini juga. Full ya, setahun full kita nggak ada event, nggak ada kegiatan rame-rame, nggak ada kegiatan jualan secara offline, bazar kayak gitu-gitu nggak ada. Coba kan kemarin akhirnya si Darahku Biru dan WOF menyikapi dengan cara online. Iya kan, online. Ya, itu memang harus dilakukan, karena kan ya namanya satu hal yang terjadi, kita kan harus menyikapinya dengan satu cara gitu kan. Apa yang cocok caranya nih? Satu-satunya yang cocok caranya ya itu online. Daring kan. Kalau ditanya seneng nggak sih Aye dengan sistem kayak gitu? Ya kalau ditanya ya, karena ini satu hal yang baru buat kita, jujur kita nggak seneng sama sekali itu untuk main itu. Cuma itu kan bentuk respon si Darahku Biru dan Wall of Fates terhadap situasi ini dengan masih tetap melibatkan lokal brand. Gitu. Tetap menjadi sebuah wadah. Iya. Nah, akhirnya kita sebagai brand yang baik, teman yang baik, ya udah kita ikut. Support. Oke. Ini mungkin sebelum menuju akhir, untuk selama kurang lebih 10 tahun ini, hal apa yang membuat Aye ini untuk terus bisa hidup? Konsistensi. Jadi tuh jangan bosen. Ini klise banget nih sebenarnya nih. Passion. Iya, passion kan kata-kata yang dibenci banget nih sekarang. Kadang larut, kadang padam, kadang terang lagi nih. Kadang padam lagi. Itu wajar, itu normal. Kita manusia nih. Maksudnya kayak mau sesuka-sukanya sama suatu hal atau hobi, pasti ada momen lo bosen. Ya. Itu wajar. Apalagi ya hampir 10 tahun ya. Cuman dibalik itu ya balik lagi, purpose lo apa sih? Tujuan lo apa sih untuk let's say 10 tahun ke depan lagi tuh tujuan lo apa? Mungkin kayak mungkin brand ini atau Aye ini buat gua sama Rani mungkin one day bisa untuk anak-anak kita. Ya untuk generasi berikutnya. Jadi kita emang look-up-nya ke sana gitu. Nah, itu intinya bukan buat kita doang gitu. Tapi buat what's gonna happen in the future. Apa sih 10 tahun ke depan nih kita mau bawa kemana ini brand? Kita latih ke sini. Ya gue berangkatnya itu niatnya
gue mau bikin brand bukan yang setahun, 2 tahun, 3 tahun kelar gitu berarti kan. Bukan buat keren-kerenan jatuhnya. Bisa dibilang nanti akan dikenang terus lah seumur hidup orang gitu. Niatnya dulu, niat terdekatnya bikin AY jadi top of mind di lokal brand. Ya kan, akhirnya ya alhamdulillah mudah-mudahan tercapai ya berdasarkan feedback orang. Nah, tujuan selanjutnya apa? Ya tujuan selanjutnya udah pasti pengen dikenang secara lama. Pengen diingat, bukan dikenang ya. Dikenang udah gak ada loh. Pengen secara lama. Sustainable. Survive secara lama. Artinya saat kita sedikit redup pun sebenarnya orang nggak lupa. Ya, sebenarnya orang dan kita juga alamin sebetulnya. Ternyata orang masih selalu nunggu-nunggu apa yang kita kerjakan, apa yang kita bikin, apa yang kita kreasi. Gitu. Menarik. Gue pernah dengar di salah satu wawancara Mas Randi. Mas Randi pernah menyinggung soal salah satu mimpi Mas Randi adalah ingin menjadikan AY sebagai brand yang legend. Betul. Mungkin bisa diceritain legend dalam arti Mas Randi itu seperti apa sih? Ya sebetulnya yang gue jelasin tadi tuh, contoh kayak Levi's. Ya itu semua orang look up ke situ. Gue juga sebagai brand owner ingin seperti itu, udah pasti ya. Itu mimpi yang ingin dimiliki brand owner seluruhnya. Tadi gue bilang namanya legend kan. Dalam generasi apapun, dia itu tetap diperhitungkan. Ya, biarpun berubah generasi, sekarang ibaratnya generasi Z ya, disebutnya ya. Gen Z. Iya, Gen Z kan. Nah, itu dia tuh maksud legend itu. Dalam generasi apapun, dia itu tetap perform. Jadi nggak cuma 1, 2, 3 generasi dia hidup, tapi generasi selanjutnya dia hilang. Kalau di musik contohnya Metallica. Ya. Oke. Mau gimana pun, tren musik gimana pun sampai detik ini orang tetap look up Metallica. Karena apa? Kalau diaplikasiin kalau diaplikasiin ke produk, ke brand. AY kan dari 2011 ya. Orang customer yang beli AY sekarang umur udah berapa sih? Nah, ya kan? Ibaratnya udah dulu umur 25 atau 27. Ya, sekarang 3 atau dulu mungkin pas beli AY masih SMA, umur 17. Sekarang udah umur 27 dong. Udah kantoran, udah kerja. Lingkungannya pasti udah beda. Iya kan? Pertemanan udah beda. Kegiatannya juga udah beda. Nah, yang kita maksud pengen menjadi legend itu orang-orang yang ada di First Wave tadi ini masih tetap ada sampai sekarang. Beli. Nah, menjaga. At least excited ya. At least excited. Apa yang kita keluarin atau apa yang baru dari kita, atau masih at least minimal mungkin follow Instagram kita gitu. Untuk keep update apa yang kita kerjain. Atau dia bisa ngasih tahu ke entah itu saudaranya, entah itu kerabatnya, sepupunya. Dia akan menceritakan AY ini dengan AY itu sendiri ya. Ya mungkin contoh simpelnya, gue pengen beli jeans nih, oh udah AY aja gitu. Nah, itu berarti kan ada di kepala dia. Iya, mindset tuh udah tertanam ya. Iya gitu. Oke, sesimpel itu. Sesimpel. Oke, mungkin terakhir gue juga pengen membahas biar nggak terlalu lama-lama lagi. Mungkin hal apa yang bisa AY dan Darahku Biru kira-kira nih Mas Randi, Mas Rio yang bisa kalian lakukan ke depannya bersama-sama nih Darahku Biru dan AY, kira-kira ada gambarannya dari Randi sama Rio? Gua pribadi sih sempet ada obrolan sama Panca waktu itu ya, semacam atau ini obrolan kasar-kasar dong, obrolan ngopi lah gitu. Bikin kontes. Ya bikin kontes ya gitulah ceritanya kan. Nah itu hal-hal kayak gitu bisa dimungkinkan lah kayak gitu. Atau apa ya, mungkin konten-konten reguler yang kita bisa bikin di tahun depan, mungkin dalam 1 tahun berapa kali bikin aktivitas entah di toko, entah di mana kayak gitu. Ya itu bisa dilakuin sih. Thank you ya nih buat Darahku Biru udah mampir ke store baru kami. Headquarter kami. Yoi, sekaligus rilis koleksi Smiley Part 2. Thank you juga buat teman-teman dan customer yang udah selalu support AY dari awal sampai sekarang.
Tanpa kalian kita juga nggak akan bisa bertahan sampai sekarang ini, dan tanpa komunitas juga kita mungkin nggak akan bisa bertahan sampai sekarang ini. Thank you ya. Bye.